pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Cisco implementasi. Ada yang pada tahu Cisco nggak? Cisco itu apa? Sebagai perangkat network doang tahu ya, Pak. Pinter. Cisco implementasi. Schedule-nya, ini saya jelaskan tentang perkenalan tentang saya, terus intro to network, layer 2 implementasi, ini cuma intro-intronya aja ya. Layer 3 implementasi, sama tips and trick di interview menjadi network engineer, sama pertanyaan-pertanyaan. Nanti objektifnya di sini tuh tahu tentang OSI layer, tahu tentang spanning tree, tahu tentang routing protokol, sama kalau mau interview itu saya kasih kisi-kisinya, sama tahu tentang role menjadi network engineer di kantor sistem integrator ya. Bentar. Ini profil saya dulu kuliah di Presiden University, majornya computing dari 2010 sampai 2014. Saya pernah menjadi second level maintenance engineer, dulu seniornya Mustafa dulu. Terus sekarang menjadi implementasi engineer di NTT, seperti kantornya Lindo. Saya mengambil CCIE di tahun 2015 dan dapat nomor 50176. Di LinkedIn saya, WA number saya. Lalu Cisco itu apa sih? Cisco itu multinational technology company. Ini kalau bisa dilihat ini di ininya Gartner, Cisco tuh paling atas di tahun berapa? Di tahun 2018. Ini Cisco paling atas di perangkat-perangkat network. Leader di perangkat-perangkat network. Dia jual kayak hardware, network hardware, software, terus telekomunikasi, security juga jual, tapi yang paling tinggi Cisco itu penjualannya di network device. Ini company profile saya yang akan jelaskan sedikit. Kantor saya NTT, sebelumnya itu disebut dengan Dimension Data Indonesia, terus diakuisisi oleh NTT menjadi NTT. IT Solution Multinational Company, revenue-nya 11 juta dolar tahun kemarin, terus ada di 57 negara. Nah, entity partner sendiri itu dia sebagai distributor penjual Cisco, dia sistem integrator juga jadi distributor. Distributor Cisco, Palo Alto, Dell, Microsoft, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Nah, saya sambil nyari ininya. Nah, Cisco sendiri itu dia mengeluarkan standarisasi. Jadi kalau di network tuh enak. Jadi kalau di network itu kita ada sertifikasi, banyak sertifikasi kayak seperti CCNA. Ini kalau di sini Cisco tuh ngeluarin CCNA yang paling awal. Ini yang
paling baru ya, sertifikat yang paling baru. CCNA, terus ada spesialis, CCN, habis itu ujian lagi CCNP, lalu menjadi CCIE. Nah, ini tuh ujiannya CCNA sampai CCNP itu bisa di Indonesia. Kalau CCIE itu written-nya di Indonesia dan ada tes lab juga, tes lab-nya harus di luar. Ada yang punya salah satu dari sertifikat ini nggak yang ada di sini? CCNA, Pak. Apa? CCNA punya saya. CCNA. Oh, CCNA tahun berapa ngambilnya? Tahun 2017. Oh, berarti masih ini ya, CCNA routing switching atau apa? Ya, routing switching. Switching ya? Ya. Dulu sebelum tahun 2020, Februari sebelum tahun 2020 itu CCNA dibagi jadi CCNA routing switching, terus wireless, security. Nah, sekarang CCNA semua, lalu ada spesialisnya. Kalau mau masuk routing switching, masuk spesialis, masuk security gitu. Terus habis itu ujian lagi dapat CCNP. Nah, kalau mau mendapatkan CCIE itu bisa langsung tanpa mengikuti CCNA, spesialis atau CCNP. Bisa langsung loncat ke CCIE. Kalau aku dulu langsung CCIE. Ini penting nih kalau buat network engineer nih. Buat naik gaji nih lumayan. Terus kalau buat di interview, sebelum interview kan HRD biasanya cari spesifikasinya yang CCNA atau CCNP buat network engineer. Ini nih ininya level-levelnya. Awal itu sisen itu apa ya, kayak ujian yang awal lah. Ini yang sebelum tahun 2020. Jadi CCNA, ada CCNA banyak tuh. CCNA data center, CCNA cloud, service provider. Nah, sekarang jadi satu CCNA, habis satu CCNA, naik jadi kayak security, wireless, routing switching, collab, data center, cloud gitu. Lalu ada CCNP-nya juga. Terus lalu ada langsung ke CCIE-nya. Ada yang selain routing switching nggak CCNA-nya di sini? Nggak ada ya? Ada .NET. Oh, .NET kok jago tuh. Ih, mantep Lindo emang. Mantep ya. Ngambil kapan? Dok. Baru keluar kemarin. Kemarin. Mantep dah. Bagi damnya lah. Bagi dam. Ya, ini kalau di Cisco ya bisa nggak enak, bisa enak sih. Itu di Cisco ada damnya. Tapi semuanya juga ada sih, tapi biasanya valid dam Cisco. Nah, ini tipe-tipe network engineer. Ada tipe-tipe network engineer itu ada pre-sales engineer sama post-sales engineer. Nah, post-sales engineer sendiri dia ada dibagi dua, implementasi engineer sama maintenance engineer. Nah, jadi how the company flow. Nah, jadi awalnya dapat ini apa namanya, dapat proyek itu kan harus tender dulu. Nah, pas tender itu ada namanya tender, itu namanya apa namanya, lelang. Nah, di situ dijelaskan tuh kalau pakai Cisco gimana, terus kalau ada yang bawa Juniper itu gimana. Nah, di situ dijelasin. Di situ itu tugasnya pre-sales engineer buat mempresentasikan. Makanya di pre-sales itu kadang-kadang
tahu tahu kulitnya aja. Ini nggak ini ya. Mungkin banyak yang jago, tapi kebanyakan tahu desain, tahu fungsi. Nah, setelah pre-sales gambarnya buat ini nih diberikan kepada implementasi engineer. Nah, setelah dikasih ke network engineer, post sales engineer, implementation engineer, lalu itu dibuat dibangunlah desainnya. Habis itu setelah proyeknya udah selesai, dia langsung ke maintenance engineer. Nah, maintenance engineer ini tugasnya buat maintain day-to-day work-nya. Jadi pekerjaan sehari-harinya, kalau misalnya ada error di tengah jalan, habis serah terima, nah itu diserahkan di maintenance engineer. Di sini yang kerja di network engineer ada yang jadi kayak pre-sales gitu nggak? Nggak ada ya? Aku itu dulu di pre-sales pernah nggak tahan, cuma sebulan doang. Di pre-sales Comnet dulu. Pre-sales Comnet, soalnya kerjaannya nggak teknikal, kebanyakan dokumennya. Kebanyakan main Excel, jadi kurang cocok lah. Terus di Comnet jadi maintenance engineer, tuh kerjaannya banyak gitu. Kerjaannya banyak, tapi kalau jadi maintenance engineer itu enak. Dia tahu semuanya, tahu semua apa ya namanya, tahu semua kulitnya, kayak kulitnya network atau kulitnya security, kulitnya voice, itu tahu semua, taunya meluas, tapi nggak mendalam. Nah, kalau implementasi engineer itu taunya sampai dalam, taunya sampai tahu sampai dalam, deep, tapi nggak tahu meluas, taunya cuma satu bidang itu aja, tapi langsung deep. Tuh. Lindo jadi apa, Dok? Identity. Sama Pak. Sama Pak, network engineer Pak. Implementasi sama. Kalau Mustafa itu dia maintenance engineer. Dia kayak rising star-nya di Comnet tuh. Calon kan. Ya nggak tahu. Wah, Mustafa nggak ada suaranya Halo. Ada yang tanyain nggak tentang pekerjaan di network engineer nih? Ini habis ini masuk ke intro Cisco. Ini tadi share pengalaman. Nah, ini ada yang mau tanya tentang pekerjaan atau yang masih bingung mau kerja di mana? Di bidang network engineer bagian apa? Atau kalau mau jadi network engineer itu kebingungannya apa? Tanya aja. Ada Mas, saya mau tanya. Apa betul? Mungkin di sini banyak ya yang baru masuk dunia IT tuh. Pada masuk-masuk kan udah masuk ke algoritma pemrograman tuh. Nah, apa di dunia networking tuh ada coding nggak sih? Oh, ini pada ini ya. Sebenarnya apa ya di sini? Belum pembagian major ya? Belum ya? Oh, dulu aku sempat kalau kuliah itu aku jadi software developer. Terus nggak kuat, terus masuk network engineer. Nah, ikut program CCI itu.
untuk jadi CCIE itu ya ada ya susah sih, tapi susahnya setara lah. Terus jadi network engineer berapa tahun ya, udah 4 tahun 5 tahunan jadi network engineer. Sekarang mulai banyak yang network engineer yang pakai coding. Si Lindo tuh kerjanya tuh DevNet, dia pakai coding, pakai Python, terus NetConf, terus apa lagi, Dok? Banyak. Banyak ya? Ya, itu yang Banyak. ambil sertifikat DevNet itu coding. Kepake kok kalau punya basic. Iya, kepake. Gue dulu basicnya C++, ya tahu dikit lah Python. Pada diajarin Python nggak? Belum. Belum. C++. C++ kemarin ada prakteknya sih. Java. Pengalaman aku ya, kalau pengalaman mungkin aku belum terjun lebih dalam, udah keluar duluan. Kalau di software developer itu berdasarkan skill biasanya. Kalau mau interview atau apa, berdasarkan skill. Jadi susah ininya, susah apa namanya? Jadi sebelum interview ada tesnya dulu, ada tes coding atau apa gitu kan. Nah, kalau di networking kan ada standarisasinya dari Cisco, kayak ujian CCNA, CCNP, spesialis, atau CCIE. Jadi lebih enak gitu loh. Menurut saya lebih enak. Mungkin ada yang software developer yang ada sertifikasinya, belum tahu. Kalau yang dari networking sih enak, soalnya jadi udah ada standarnya sendiri. Wah, ini jadi kalau ada HRD atau apa itu udah aku baca dulu. Oh, ini CCNA, CCNP. Bisa nih. Nah, habis dilihat dari situ, baru interview di situ, nah dites. Nah, yang susah cari kerjaan itu kan dapat panggilan interview itu kan, yang susah. Nah, kalau jadi network engineer, dapat panggilan interview itu lumayan gampang kalau ada sertifikat. Nah, kalau dari software developer kan nggak ada tuh, jadinya dipanggilnya itu ya berdasarkan pengalaman. Mungkin yang software developer udah 10 tahun atau apa, kan belum ada standarisasinya. Aku belum tahu ya. Aku belum tahu ada standarisasinya. Tapi kepake kok. Ini coding itu sekarang. Kayak 3 tahun lagi. Waktu kalian lulus tuh kepake. Iya, kalian lulus ini 3 tahun lagi ya? Apa 2 tahun lagi? Insyaallah. Insyaallah 3 tahun lagi. Adalah Pak. Amin. Amin. Semoga cepet ya ininya ya, skripsinya ya. Amin. Ada lagi nggak? Milih-milih, ya sambil gue tunggu ada pertanyaan, gue milih-milih ini dulu, slide-nya. Lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Nih, aku jelasin tentang intro network oscillator model. Nah, ini sering ditanyain di interview. Di interview network engineer. Ini kalau bisa diapalin. Nah, ini aku kasih ini aja, kasih apa namanya, pencerahan sedikit tentang OSI model. Nah, di OSI layer sini, di OSI model itu, kenapa sih
Tes. Mas Syahnya kayaknya Mas. putus. Ditunggu aja, Mas Irfan, ditunggu aja. Oke, baik Pak. Sambil di absen ya Pak. Ya, Absen. Ngapain juga di absen, ngaco lu. kagak di absen. Itu yang tadi Pasya bilang pada saat interview, sebetulnya cuma 2. Gue dulu fight sama Komnet sering banget tuh, waktu saya di MII Metrodata di tender ya. Mostly domain mereka Komnet itu di Cisco. Nah, yang dilihat sama interview itu cuma 2 kalau network engineer tuh. 1, kalian kalau tidak hold license ataupun certification, yang dilihat itu experience. Di luar tes ya, di luar tes interviewnya. Nah, kalau experience berapa tahun dan di mana itu akan di find out. Terus kalau tidak punya experience, paling enak di awal banget melamar itu, lu hold certification. Memang betul. CCNA, CCNP, yang paling mahal, paling susah itu CCIE expert. Itu jarang banget menurut saya yang CCIE expert. Dan si Pasya bilang rate-nya berbeda, ya memang betul. Itu yang paling mahal, salary-nya udah standar, baru hari pertama kerja aja angkanya sudah ditentukan. Itu apalagi yang hold CCIE. Pasyanya udah masuk belum ya? Udah, Pak. Oke, silakan Pak, dilanjut. Tadi internet kosannya mati. Ini bener kata Pak Chandra ini. Jadi kalau buat yang cari awal kerja, kalau jadi network engineer, itu dilihat dari CCNA-nya. Kalau nggak punya CCNA ya agak susah. Jadi di filter awalnya agak susah. Oh ya, harga-harganya. Pengen tahu nggak harga-harganya? Kalau ini yang sebelum 2020 ya. Sebelum 2020 harga-harga sertifikat itu kalau CCNA itu 3,5 juta. Tapi ini correct me if I'm wrong ya. Yang baru ujian itu coba cemil. Kalau yang CCNA itu 3,5 juta. Terus kalau mau dapat spesialis ujian lagi 3,5 juta lagi. Jadi 7 juta. Terus kalau mau jadi CCNP ini per 2020 sebelum 2020 itu CCNA 2017. CCNA itu 3,5 juta. Lalu CCNP 3,5 juta dikali 3. 10,5 juta. Nah, kalau CCIE itu ada 2 ujian. Ujian written yang ada di Indonesia itu $400, 6 juta. Terus ujiannya itu ujian labnya 1.600 dan itu pun nggak ada di Indonesia, adanya paling dekat di Singapura. Kalau buat awal karir enaknya ini CCNA, ambil CCNA. Itu udah lumayan dilihat. Enggak, saya tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Sama OSI model itu dirilis ini 1908 berapa gitu lupa ya. Nah, ini biasanya ditanya ini, apa biasanya di interview ditanya, kenapa kita pakai OSI layer? Nah, nanti jawabannya ya biar troubleshoot lebih mudah, biar ada standarisasi
setiap vendor nanti dijelasin. Terus vendor-vendor kayak Cisco atau Palo Alto itu bisa kerja di spesifik area, kerja di bidangnya masing-masing, di layer 1, di layer 2, atau di layer 3. Nah, ini OSI model. Ada physical, paling bawah itu satu, layer 1, physical, data link, network, transport, session, presentation, sama aplikasi. Jadi misal nih, pada tahu ping nggak? Ping. Ping, misalnya ping ke 888. Ada yang tahu nggak ping? Tahu. Tahu. Tahu nggak? Tahu. Ping di command prompt. Logikanya tahu Pak, logikanya Pak. Ping pada tahu kan? Tahu. Apa ya? Ya, general apa ya? Facebook. Facebook deh, Facebook chat. Nah, Facebook chat ini dari sender dikasih ke receiver. Sender ini ngechat receiver. Nah, dari sender ini dia dari layer paling atas, layer 7, layer aplikasi. Jadi Facebook ini ada aplikasinya apa? Oh, aplikasinya Facebook. Terus turun di, habis itu ini kan ada paket. Paket itu kan berupa kayak kode kan. Kode yang dikirim. Kayak Facebook chat gitu kan, itu kayak isinya kode-kode dikirim ke yang mau dikirim. Nah, kode-kodenya itu ada kode-kode di application layer. Nah, lalu yang menandakan itu application layer itu nanti ada. Dia layer 7. Nah, lalu dia turun ke presentation layer. Terus turun ke session layer, di decap. Di decap itu paketnya di unboxing. Jadi misalnya aplikasi ini layar satunya ada apa itu namanya, alamatnya. Nah, alamatnya ini jadi paket itu isinya alamat, terus misalnya nomor telepon, nama penerima, kode pos. Nah, itu ininya, analoginya. Nah, paket-paket itu misalnya di aplikasi ini di unboxing tuh. Oh, alamatnya apa? Oh, alamatnya ini. Alamatnya ini udah di decap. Lalu di decap itu bungkusnya dilepas. Lalu di presentation layer ini misalnya apa? Oh, nomornya dicopot. Ini sampai ini di decap semua sampai ke physical layer. Yang sering ditanyain itu transport, network, data link, sama physical. Physical ini cabling. Physical itu layer 1 itu cabling. Jadi 101010 gitu. Terus data link ini itu MAC address. Physical address-nya network. Physical address-nya device. Terus network ini IP. Pada tahu IP nggak? Tahu. Kerja di layer 3. Terus MAC address, tahu nggak MAC address? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Kalau misalnya di CMD itu apa ya? CMD itu IP config /A/all itu dia nanti keluar. MAC address itu kayak yang abcd.16 apa gitu. Nah, transport layer itu TCP sama UDP. TCP itu apa, UDP itu apa? Nah, nanti kalau dijelasin lama nih. Nah, nanti kalau ini pas interview pasti ditanya ini. Jelaskan tentang OSI layer. Nah, ini harus dihafalin application, presentasi. Jadi setiap turun satu layer itu paket, kan dia paket kan, isi paket
paketnya dibungkusnya dibuka sampai fisik. Nah, setelah physical layer nanti dikirim ke receiver-nya, physical receiver. Nah, di physical receiver ini dia di-encap lagi. Di-encap, nah masuk ke receiver. Paham nggak? Paham. Paham, Bang. Kebalik. Jadi dari aplikasi ini ditambahin header. Ini kelihatan kan? Application header. Dari habis itu di-encap lagi ke presentation header. Ini dikasih alamat. Sorry. Sender ini isinya data kan? Datanya dikasih header aplikasi. Dikasih header aplikasi. Ini dikasih alamat misalnya. Terus data yang kedua dia dikasih nomor telepon misalnya. Data ketiga dikasih season header. Nah, data keempat tadi di data-data yang di atas ditambahin transportnya. Misalnya transport layernya apa? Transport layernya TCP atau UDP? Oh, TCP. Jadi ada header TCP. Bisa di sini sih? Oh, bisa. Nah, jadi misalnya ini TCP. Yang ini TCP. Nah, di TCP ini lalu ada network header. Network header tadi yang IP. Dikasih lagi alamat IP. IP-nya berapa? Oh, habis sekian. Data link layer. Data link layer nih MAC. Nah, MAC ini MAC-nya berapa? Ditambahin alamatnya. Setelah semuanya data udah udah di-encap. Oh ya, kalau data link layer itu encap-nya depan belakang ya. Nah, setelah semuanya udah komplit di 2 sampai 7, lalu di physical layer-nya dirubah menjadi alamat 101. Binary, dirubah jadi ditranslate jadi biner. Biar bisa dibaca oleh listrik. Nah, caranya ngirim kan 101 gitu. Kalau paket dibaca paketnya, nah dikirimlah di sini isinya. Nah, setelah itu ditranslate ke yang bisa dibaca. Yang biner tadi ditranslate data-datanya. Nah, itu kebaca tuh nanti tadi ini namanya enkapsulasi kan. Setiap turun ke sini tuh encap, setiap turun ke sini di-encap, di sini di-encap, turun ke sini encap, turun ke sini encap. Nah, setelah sampai di receiver itu di-decap. Di-decap itu bungkusnya dilepas. Ini data link layer-nya hilang. Udah nyampe ke data link layer, terus ke sini ke networknya udah dilepas pas nyampe ke receiver. Bingung nggak? Ada yang ditanyain nggak? Nah, gunanya apa ini di troubleshooting? Misal nih, gunanya di troubleshooting itu apa? Misalnya sender ngirim ke receiver, kok nggak bisa ngirim chat ke receiver, kenapa? Nah, dilihatnya dari biasanya layer 1, kalau orang troubleshoot, dari layer 1, kabelnya nyolok apa enggak? Oh, kabelnya nyolok. Terus lihat ke layer 2. Layer 2 itu switching, MAC address, switching sama MAC address, alvilan, gitu-gitulah. Ke data link layer. Nah, dia switch-nya connect apa enggak? Oh, ternyata connect. Naik lagi ke network. Network itu kan tadi IP. IP itu router. Oh, berarti routernya nggak nyolok. Oh, ternyata routernya nggak nyolok. Oh, salah di router. Tuh. Itu membuat biar dipermudah troubleshoot-nya. Terus, biar standar untuk multiple vendor. Itu apa sih? Jadi misalnya di layer 1 itu apa? Cabling. Oh, cabling ini ada mereknya apa? Oh, ada kabel
kabel apa, mereknya apa, data link layer. Kalau Cisco Network itu kerja di layer 2, layer 3, sama layer 4. Sampai transport layer. Security itu biasanya udah sampai layer application. Jadi kalau pegang device security itu bisa blok per aplikasi. Misalnya di blok Facebook doang. Itu bisa baca sampai layer 7. Ada yang pernah pegang security nggak? Device security? Pernah bang. Pak, pernah. Belum. Belum. Pak, saya pernah pakai Forti, Pak. 40 ya? 40 kan bisa sampai layer 7 kan? Iya, sudah Bloknya bisa blok Facebook. Ya, bloknya sampai blok Facebook chat, terus misalnya di blok gambar, gitu udah bisa. Kalau ada yang namanya di Cisco zaman dulu ada yang namanya ASA. Di ASA itu cuma bisa sampai blok layer 4. Dia nggak bisa baca application layer. Nggak bisa baca sampai Facebook atau apa. Itu tujuannya OSI model, OSI layer. Nah, tadi itu yang gue bilang enkapsulasi itu apa sih? Enkapsulasi itu penambahan data. Ini nih. Ini di encap ke sini. Oh, ditambahin presentation header, di encap. Ini di sini di encap lagi. Di encap itu ditambahin session header. Nah, tuh. Kalau ditanya itu ntar. Nah, ya udah. Bentar. Nah, ini sering ditanya juga nih. Perbedaan OSI layer sama TCP/IP model. OSI model sama TCP/IP model. Nah, di OSI model itu layer 5, 6, 7 jadi application layernya di TCP/IP. Ini diapalin, ini ditanyain juga. Transport tetap transport, network tetap network. Internet tetap network jadi internet, terus data link sama physical itu jadi network access. Ini sering ditanyain di interview. Ada yang ditanyain nggak tentang OSI model? Ini sering ditanya loh. Ini tapi hafalan sih, tapi harus ngerti juga, biar gampang hafalinnya. Nggak ada pertanyaan. Lanjut ke layer 2. Layer 2 intro. Bentar, saya cari ininya dulu. Cari slide-nya. Nah, ini layer 2 intro. Nah, di sini aku jelasin tentang spanning tree. Ini yang sering ditanyakan juga, tapi di layer 2 ini banyak. Ada yang jelasin yang tentang VLAN, tentang spanning tree, konsep switching. Ini aku jelasin yang spanning tree aja. Nah, di network itu biasanya ada yang namanya redundancy. Redundancy itu apa sih? Redundancy itu ini misal di sini ada switch, ada komputer di sini. Terus komputernya ada komputer sebelahnya ada di sini. Kalau misalnya nggak ada switch 2, ya masuk ke ini aja. Kalau ini mati ya udah. Nah,
makanya ada layer 2. Jadi ada switch 2, maka bisa lewat sini. Nah, tapi kalau ada seperti ini, itu nanti ada yang namanya looping. Jadi nanti dia ke sini-sini aja, ke sini-sini terus. Bisa terjadi loop. Maaf Pak, nggak ada suara. Sabar ya, tungguin lagi aja. Pak. Baik, Pak. Sebelum muncul lagi pasyahnya, kalian di mata kuliah apa? Oscillator udah belajar kan? Belum? Udah Pak. Ya Pak, CCN. Mata CCN, kuliah Sudah Pak, sudah Pak. itu basic banget itu. Basic. Mesti paham sama hafal juga. Mas Irfan bicara dulu deh sambil nungguin apa kek. Pak mau apa sih? Paling Mahasiswa ini total berapa orang sih? ada sekitar 27-an Pak, di sini 27. Nggak, maksudnya Kalau- yang ikut 26. Kalau total keseluruhan sih, kalau kan ini kan ada dari kelas, maksudnya kelas lain juga ya. Kalau dari kelas yang maksudnya biasa dari kelas pagi kan, ini ke kelas malam kan. Kalau saya kelas malam ya Pak, itu ada 21 ya Pak. Cuma karena ada tambahan dari beberapa mahasiswa, jadi di atas 21-an sih, 26. maksudnya ada tambahan dari mana? Penumpang Ya, gelap? mungkin semester atau dari penampungan kelas pagi kan ada tuh Pak beberapa. Sorry saya nggak ngerti. Itu kan kelas itu kodenya tunggal kan? Orangnya udah jelas yang registrasi kan? Oke, Iya. pasyahnya udah join lagi. Oke Pak. Sorry Pak, lampu mati. Silahkan Pak, silahkan. Santai aja. Usul aja pasyah mungkin ke depannya 30 kurang lebih 30 menit lagi sekaligus tanya jawab aja ya. 30 menit lagi tanya jawab. Ya, maksudnya langsung aja durasi kita bertemu saat ini 30 menit lagi termasuk tanya jawab. Teman-teman kalau pada saat pasyah lagi jelasin mau tanya langsung silahkan aja, nggak usah nunggu selesai. Oh, saya langsung cepetin aja ya. Oke, baik. Ini soalnya penting nih. Silakan Pak, yang penting-penting Pak. Iya, penting ini. Nah, tadi itu belum. Lu
Nah, ini kan dia terjadi looping di sini. Kalau dipasang kayak gini tuh pasti terjadi looping di sini. Maka ada yang namanya ditemukan teknologi yang namanya spanning tree. Spanning tree itu salah satu dari port ini mati. Misal yang ini ya. Misal ini ada PC. Nah, ini port ini mati. Nah, gimana caranya nyari port yang mati? Nah, itu yang sering ditanyakan. Nah, pertama itu cari yang nama ini komponen dulu. Bentar. Nah, ada komponen-komponennya di spanning tree itu. Komponen-komponennya apa? Ada yang namanya root bridge, ada yang namanya root port, ada yang namanya designated port, ada yang namanya block port. Nah, yang disilang tadi itu namanya block port. Nah, yang ini tuh disilangin namanya block port. Jadi cara milih block port itu kalau jadi implementasi engineer sering kepake. Kalau maintenance itu jarang kepakainya. Soalnya kalau maintenance itu udah running well. Topologinya itu udah running well. Nah, caranya gimana? Cari block port ini. Pertama, harus nyari root bridge. Harus yang nyari yang namanya root bridge. Root bridge yang mana? Root bridge itu apa sih? Root bridge itu dia adalah root bridge itu yang tempatnya ngumpul, tempatnya database ngumpul. Nah, contohnya ini misalnya ininya root bridge. Ini root bridge RB, disingkat RB. RB itu semua portnya nggak ada yang blocking. Jadi gimana? Semua port yang ada di root bridge itu nggak ada yang blocking. Nggak ada yang silang gini, nggak ada. Jadi di sini tuh nggak ada. Lalu cara nyari root bridge gimana? Cara nyari root bridge itu dikonfigurasi di switch-nya itu priority yang paling kecil. Misalnya di konfigurasi yang paling kecil itu 0, terus dia kelipatan 4096. 0, 4096, terus sekian. Nah, di switch-nya, di setting di switch-nya, dia di setting priority-nya 0. Nah, itu jadi root bridge. Kalau misalnya di setting priority-nya sama gimana? Kalau priority-nya sama, dicari MAC address yang paling kecil. Misalnya switch 2 ini misalnya BBB. MAC address itu dia pakai huruf ya. Dia hexadesimal. BB yang 1 sampai H ya kalau nggak salah ya. Itu sini AAA. Nah, itu nanti yang jadi root bridge itu AAA. Nah, MAC address itu di setiap device itu pasti beda. Makanya dipilihnya MAC address. Nah, fungsinya root bridge itu dia mengumpulkan data dan menyebarkan data. Jadi di root bridge itu portnya pasti forwarding. Lalu ini. Nah, lalu bagaimana caranya mencari root port? Nah, misalnya di sini
pakai yang ini jadi. Misalnya ini yang ini. Root bridge-nya yang ini. Semua port yang ada di root bridge itu namanya designated port atau DP. DP. Nah, lalu di setiap satu link itu harus ada satu root port. Nah, cara cari root port gimana? Bentar. Dalam satu link itu harus ada satu DP. Ini designated port, designated port. Nah, lalu ini kan bukan switch root bridge ya. Namanya non-RB. Ini non-RB. Ini non-RB. Ini RB, root bridge. Nah, lalu semua tadi kan DP, semua portnya root bridge itu DP kan, DP. Nah, setiap satu link itu harus ada satu DP. Link ini itu kan ada DP-nya, DP-nya adalah ini. Link ini DP-nya kan ini. DP-nya ini. Nah, link ini kan belum ada DP-nya nih. DP-nya yang mana? Nah, itu cara nyarinya. Nah, DP yang di sini itu pakai yang namanya COS. Cara mencari RP itu pakai COS. Nah, root port. Nah, port yang ini tuh apa? Port yang ini, yang ada di switch 2, arah ke switch 1, itu sama port yang ini. Port yang ini tuh apa? Ini adalah namanya root port. Kenapa? Soalnya root port itu apa? Port yang paling dekat ke root bridge. Nah, ini kan yang paling dekat ke root bridge ya, yang ini. Daripada yang ini atau yang ini. Jadi, port yang switch 3 ini sama switch 3 ini, switch 2 ini yang ke arah switch 1 itu namanya root port. Root port. Root port. Nah, di dalam satu non-RB, di dalam satu switch non-RB, bentar, harus hanya boleh ada satu root port. Dalam satu non-RB ya, non-RB. Ini kan, ini RB, switch 1 RB, switch 3 itu non-RB, switch 2 itu non-RB. Nah, di dalam RB, di dalam satu non-RB, di dalam satu non-RB itu harus ada satu root port. Maksimal ada satu port. Satu root port. Nah, switch 3 ini kan udah ketemu root portnya. Root portnya ini sama root portnya yang sama root portnya ini sama root portnya ini. Nah, link ini kan belum ada. Jadi root port udah nggak boleh ada di link ini. Soalnya udah kepake di sini sama di sini. Lalu link ini tuh portnya apa aja? Root port udah nggak boleh. Root port udah nggak boleh di sini. Nah, jadi link ini sama link ini apa coba? Port ini sama port ini namanya port apa coba? Kalau udah nggak boleh itu. Pilihannya ada dua. Ada DP sama blocking. Designated port sama blocking port. Nah, di sini cara nyari yang blocking port, itu gimana? Cari yang cost tertinggi ke switch root bridge. Nah, kalau di sini kan cost-nya sama, soalnya kan port ini mengarah ke switch, ini sama nih, ini ke arah ke switch RB, ini kan sama, satu device. Nah, ini baru kita tentukannya, kalau
cost-nya sama, itu kita tentukan lewat MAC address juga. MAC address mana yang paling kecil? MAC address mana yang paling kecil itu yang jadi DP. Ini di blocking di sini. Dia misalnya di blocking di sini gara-garanya MAC-nya di sini tuh lebih gede daripada MAC-nya port ini. Nah, aku coba lihat kasih ini misalnya ada switch-nya kotak. Switch itu lambangnya gini ya. Ada switch, di sini ada 5 switch. Connect-nya gini. Kalau connect-nya kayak gini, dia tidak menyebabkan looping. Kenapa coba? Kenapa tidak menyebabkan looping di sini? Linknya cuma satu. Nah, iya bener. Soalnya dia linknya cuma satu. Misalnya PC A mau ke PC B, dia cuma ada satu link ke sini. Nah, nggak ada looping di sini. Kalau topologinya seperti ini. Nah, kalau topologi sini, kita nggak usah susah-susah cari root port atau apa, nggak keluar di pertanyaan ini ntar. Nggak keluar di pertanyaan interview. Nah, misalnya linknya gini. Nah, di sini MAC address. Di sini priority-nya 0, 4096. Ini 4096. Ini 8000 lah ya. 4096 ditambah 4096. Kelipatan 4096 harus priority-nya itu. Ini 8000. Nah, yang jadi RB kan ini kan. Yang jadi root bridge. Soalnya di config dia 0. Dia jadi root bridge. Ini gua hapus ya. Ini jadi root bridge. Nah, kalau itu jadi root bridge, ini namanya apa nih? Switch apa namanya? Non-RB. Ya, switch non-RB namanya. Non-RB. Switch non-root bridge. Nah, semua port yang ada di root bridge itu apa namanya? Port ini sama port ini. Namanya tadi kalau semua link yang ada, semua port yang dari root bridge itu namanya DP. Designated port. Ini DP. Ini dicatat DDR. DP. Jadi yang dicatat itu satu. Priority paling kecil itu namanya root bridge. Kalau priority-nya sama, penentuan lewat MAC address. Nah, lalu semua port yang ada di root bridge itu designated port. Jadi semuanya forwarding. Forwarding itu tidak blocking. Jadi semuanya ngirim-ngirim paket. Semuanya ngirim paket. Nah, lalu di salah satu di non-RB itu harus ada yang namanya 1 DP. 1 root port. Dalam satu switch itu harus ada 1 root port. Ini catat ya. Ini gue nyontek tadi tuh. Catatan gue. Terus, ini berarti switch B, T, D, E. Nah, switch B ini, root portnya mana? Switch C ini, root portnya mana? Cari port yang paling dekat ke root bridge. Switch B ini, portnya kan ada 2. Port ini sama port ini. Iya kan?
port ini sama port ini. Nah, cari yang paling dekat ke root bridge. Yang paling dekat kan ini. Ini di samping ada COS ya, nanti ada COS. Ada yang namanya COS nanti. COST, ada COS. Bukan kos-kosan, bukan. Nah, berarti switch B ini root portnya yang mana? Switch B, A, atau nomor 1 atau nomor 2? 1. 1 ya. Paham kan? Ini RP berarti. Begitupun juga yang C. Yang C ini 1 atau 2 RP-nya? 1 ya. 1. 1, Pak. 1. Berarti switch B sama switch C, root portnya udah ketemu. Sekarang switch E sama switch D, root portnya yang mana? Switch E ini kan ada dua di sini sama di sini. Di sini, bentar. Ini linknya ke sini, portnya ini sama yang ke sini. Udah tahu ya, berarti RP-nya yang ini ya. Kalau switch D, itu root portnya yang ini, root port di sini. Nah, sekarang tinggal nyari designated port sama blocking port. Gimana caranya? Nah, ini kan udah dapat RP ya. Di satu link, rule yang berikutnya, di satu link itu harus ada satu DP, satu designated port. Designated port. Nah, coba lihat di sini. Caranya ini link yang di B. Ini apa nih? Atau ini apa? Nah, ini tuh sama yang belum ketemu kan ini sama ini kan? Sama switch ini kan? Ini deh. Yang belum ketemu itu 1, 2, 3, 4. 4. Nah, sekarang nyari DP. DP itu apa? Cari port yang di link itu yang paling dekat dengan root bridge. Nah, yang paling dekat itu yang mana? Kalau di 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling dekat. Satu itu port yang 1 itu sebagai apa? 1 sama 4 sebagai apa? Sebagai DP. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat di nomor 4 ini, nomor 1 ini sama nomor 2 sama nomor 3 itu kan lebih dekat nomor 1 sama nomor 4 kan ke root bridge. Jadi ini DP dua-duanya. DP, DP. Yang ini DP, ini DP. Nah, jadi kan semua ini link ini udah ada satu DP. Link ini nemu satu DP. Link ini udah ada satu DP, udah komplit kan? DP root port. Ini juga ada DP-nya. Sekarang tinggal port nomor 2 sama nomor 3. Port nomor 2 sama nomor 3 ini, mana yang DP, mana yang blocking. Nah, di sini kan dia sama-sama dekatnya kan? Sama-sama dekatnya ke root bridge. Ini sama ini. Kalau sama-sama dekatnya, kita cari MAC address yang paling kecil di antara link ini atau port ini atau port ini. Nah, MAC address yang paling kecil itu misalnya yang yang D. Dia MAC address-nya misalnya dia MAC address-nya DDD.
EEE. Nah, maka MAC address yang port yang ada di port nomor 3 itu namanya BP karena dia yang paling dekat ke root bridge. Nah, port sisanya ini misalnya port ini kan satu link harus ada satu DP, udah ada DP-nya. Di switch ini, di switch E itu udah ada root port-nya. Berarti nggak boleh ada root port lagi. Di switch ini nggak boleh ada root port lagi, di link ini nggak boleh ada designated port lagi. Maka ini namanya blocking port. Port 2 itu blocking. Port ini blocking. Paham nggak? Coba. Gue kasih contoh lagi ya. Kayak tadi deh. Tapi sekarang root bridge-nya beda. A, B, C, D, E. Root bridge-nya sama deh di A, tapi tempatnya yang beda. Kayak gini. A itu root bridge, dipasang priority-nya 0. Udah root bridge lah ya. Root bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini MAC address-nya sesuai sama switch-nya. Misalnya switch A, ini MAC address-nya AAAA. Switch B, BBBB. Switch C, CCCC. Switch D, DDD. Kalau switch E, EEE. Nah, port nomor 1 ini apa yuk? Ada yang tahu nggak? Designated port. Kenapa? Designated port. DP. Iya, kenapa DP? Karena ada di root bridge. Nah, iya. Pinter. Jago gue berarti ya ngajarnya ya. Jago lu bang emang. Lumayan lah. DP. Berarti yang nomor 8, port 8 apa? DP ya. DP juga. Oke, gampang ya. Sekarang DP juga. port di port nomor 7 sama port nomor 3. Port nomor 7 sama nomor 7 sama nomor 2. Root port. Port pinter. SP. Hah? RP, SP. SP apaan? Ini RP. Root port. Kenapa? Kenapa jadi root port? Dia soalnya yang paling dekat port yang paling dekat ke root bridge. Lalu ini belum ada nomornya ya. 6, 9 deh. Port nomor 6 itu apa? Satu, dua, tiga. 6 apa? Kalau D ini, kalau ke E 1, ke A 2. Ada 2 langkah ke A. Kalau lewat E. Kalau D lewat ke A, 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti apa port nomor 6 ini? Satu switch harus ada RP. Jadi harus nyari root portnya dulu. D ini kan yang paling dekat ke root bridge kan nomor 6 kan ya, daripada nomor 9. Maka RP. dia root port di sini. Nah, tipsnya itu
caranya dia harus awal nyari root bridge kan. Root bridge itu semua linknya kan DP. Setelah nyari root bridge, lalu nyari root portnya, root port di masing-masing switch. Nah, nomor 2 root portnya udah ketemu ya. Nomor B, switch B root portnya udah ketemu. Switch B root portnya udah ketemu. Switch C root portnya mana? Switch C ini. Root portnya Ya, switch C root portnya ada di 4. emang ya? Bentar gue tunggu dulu. 1, 2. Oh iya. Lewat Hop bawah. dong. 1, 3. Ada 3 hop. Ada 3 langkah ke sana. Jadi root portnya yang switch C itu di nomor 4. Nah, setelah nyari root port, nyari designated port di setiap link. Nyari designated port di setiap link. Ini kan udah ketemu root portnya semua tuh, masing-masing switch. Nah, kita lihat link ini. Link ini DP-nya mana? DP-nya udah ketemu kan? Link ini DP-nya udah. Tinggal mau DP itu, yang belum ketemu DP-nya itu link ini sama link ini sama link ini DP-nya. Nah, link ini itu kan lebih dekat daripada link ini, link apa ya namanya? Link G X. Bentar. Minum dulu, haus gua. Siap. Link X, Y, Z itu kan yang paling jauh ke root bridge itu kan link Y. Iya kan? Nah, maka yang di port 3, oh ini juga nggak ada ya. Port 3 sama port 10, ini baru nih. Port 3 sama port 10 itu adalah DP. Ini susahnya di sini nih. Penentuan DP yang kalau udah root portnya ketemu semua. Nah, tinggal DP di designated port di link Y. Nah, ayo mana tuh? 5. Hah? Apa? 5. Kenapa di 5? Karena MAC address-nya D. Lebih kecil. Yang switch sebelah. Pada lu kalau gue yang interview. DP, berarti blockingnya di 9. 9. tuh. Ada yang di sini ada yang namanya yang paling dekat. Ini harusnya bukan yang paling dekat, tetapi cost yang paling kecil. Nah, ini aku bikin. Ini interface-nya sama semua. Jadi bandwidth-nya sama semua. Kalau bandwidth-nya beda-beda, itu yang dihitung yang paling kecil. Tuh. Tinggal 10 menit lagi. Ada layer 3 sih. Tapi ini biar gimana ya? Tapi udah tinggal coba Q&A aja. Oh ya, ini kalau pada niat ini gue rencananya sih mau ada Zoom rutin gitu buat lanjutin ya setiap Sabtu Minggu atau ya setiap Sabtu Minggu. Ntar kalau misalnya ada ini WA gue aja, nanti gue bikinin link Zoom-nya. Ini udah lumayan enaknya ada Zoom. Ada pertanyaan nggak? Itu slide dari saya cuma sampai layer 2 aja. Ada pertanyaan? Atau
karir mau milih apa, terus ini atau bingung di mana, itu coba tanya aja. Pasti pada bingung kan, wah ini atau yang kayak gue zaman dulu, jadi wah gue susah nih di coding nih, coding susah, gue lari ke network engineer, dari network engineer ketemu coding lagi. Tapi masih 4 tahun lagi sih, masih bisa belajar. Automation, Pak. Apa? Automation. Waduh, automation gue belum belajar, automation itu. Ini DevNet nih jagonya nih, Lindo nih. Sekarang masih dipakai network, apa maksudnya yang tradisional network, ini sekarang namanya udah tradisional network. Nah, yang future network nanti udah bener-bener otomasi, bener-bener kita nyolok switch langsung jalan, nggak usah dikonfig. Konfignya di terkonfig. Biasanya kan kalau kita masang switch atau mau masang router, itu kan kita konfig dulu kan. Konfig dulu, polisinya gimana, maunya gimana, ini mau dibuang kemana. Itu nyeting tadi tuh, nyeting root port-nya di mana, nyeting priority-nya di mana. Nah, itu kalau 5 switch oke lah ya. Nah, sekarang kalau 100 switch, pusing pala. Kalau mengimplementasi, makanya sekarang ada yang otomasi DevNet namanya, kayak yang dipelajarin sama si Lindo itu. Nanti kedepannya sih, kedepannya coding bakal sangat dipakai. XML, Python, terus JSON. Bisa ditambahin nggak, Dok? Apa lagi, Dok? API. Ngobrolnya API semua sih nanti. Ya, API. Dia manggil-manggil API, gitu-gitu. Nah, aku saranin sekarang belajarnya coding. Tapi kalau yang mau jadi network engineer, ya diperdalam dulu basicnya. Basicnya diperdalam. Kalau basicnya itu traditional network. Kalau basicnya udah kuat, coding itu nilai plus. Kalau bisa coding, sekarang gajinya udah gede tuh. Lindo kalau pindah kantor kayak gede gajinya tuh. Belum, Pak. Disaraninnya coding. Network harus belajar. Itu network wajib gitu. Kalau mau gajinya lebih gede lagi, belajar itu coding itu. Kayaknya CCNP sama CCNA DevNet kayaknya spesialis DevNet. Kalau DevNet gimana, Dok? Ininya, Dok, sertifikasinya? Ada CCNP. Kok udah ada spesialis sama profesional. Cuman CCI-nya masih belum ada. Oh, berarti CCNA DevNet, terus CCNA spesialis DevNet, terus CCNP DevNet gitu ya? Sama. Berarti kalau CCNA DevNet aja udah kayak setara CCNA tradisionalnya ini, tradisional network. Kayak spesialisasi. Jadi CCNA biasanya DevNet itu setara kayak CCNA yang spesialisasi yang ini nih. Bentar, lihat kontennya dulu. Nah, ini nih. Ini CCN. Jadi gini, CCNA, NA, DevNet, ini spesialis, SPC, di sini CCNP-nya. Pokoknya gaji lebih gede deh pokoknya DevNet daripada CCNA yang biasa. Itu jadi nilai plus, tapi ya gitu, belajarnya susah coding. Ya setara lah ininya, belajarnya susah, ya semakin dicari.
gitu. Ini gue harusnya ada layer 3 juga, layer 3 routing itu, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Nah. Ya, lagi? Belum ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ada Mas. Ya silakan teman-teman. Mas Closing. Syah. Oh udah ya, ya udah. Ya silakan maksudnya untuk sekalian closing. Terakhir Mas saya mau tanya, berarti itu kalau misal untuk mendapatkan, kan tadi ada CCNA, CCNP sama CIA, itu berarti harus urut ya, dari CCNA dulu baru bisa ngambil selanjutnya kayak CNP sama CCIA. Kalau CCNA, misalnya di dalam sini tuh pun ada namanya ini, ada itunya apa namanya? Ada jurusannya. Misalnya CCNA jurusan routing switching atau CCNA jurusan security. Nah, di CCNA jurusan routing switching misalnya. Di sini terus harus ngambil CCNA, habis itu ngambil CCNA spesialis. Nah, ini di sini ditentuin nih mau ngambil security, voice, RS di sini. Nah, setelah mendapatkan misalnya udah spesialis security, ada spesialis security. Nah, bisa dilanjutkan ambil modul lagi, modul security ke CCNP security. Nah, ini cuma di CCNA ini 1 kali ujian. Di CCNA spesialis 1 kali ujian. CCNP ini 2 kali ujian. Kalau sampai CCNP itu ngurut, nggak boleh loncat. Jadi kalau mau ngambil spesialis harus ngambil CCNA dulu. Dan itu harus urut sesuai jurusannya ya Mas. Misal kalau udah dapat Cisco Security spesialis tadi security, di CCNP-nya juga harus security juga ya? Iya, harus security juga. Jadi kayak S1, S2 aja, S1 komputer, S2 bisa juga ya, bisa luarnya. Di sini harus 1 jurusan. Tapi kalau CCIE bisa langsung. Biasanya orang-orang tuh ngejar ini. Soalnya udah nggak pakai ini, bisa langsung ujian ini. Oh. Kalau CCIE dia langsung. Apa mau nambahin? Kalau sekarang itu setelah 2020, CCNP itu bisa langsung. Nggak perlu bisa langsung? CCNA dulu. Iya. Nah, perlu deh kayaknya deh. Di Orang requirement-nya nggak ada sih, Bang. Oh, nggak ada? Iya. Langsung bisa ngambil modul core namanya. CCNP core. Oh, kalau core itu dia ke spesialis. Iya. Kalau core-nya spesialis gitu. Jadi core sekarang itu jadi written CCIE. Jadi nanti untuk CCIE tinggal ambil lab-nya doang di luar negeri. CCNA juga udah nggak ada per teknologi, jadi CCNA aja. Iya, CCNA aja. CCNA semua kan? Iya, jadi terus semua teknologi udah ada di situ. Iya. Collaboration. Iya, jadi CCNA itu kayak SMA-nya. SMA-nya, terus ke spesialis tuh kuliahnya mau jurusan apa. Gitu kan ya? Iya. Tapi udah nggak requirement sih CCNA, jadinya bisa langsung ke CCNP. Bisa langsung ke core. Tapi kehitung nggak masalahnya? Kehitung jadi spesialis tuh kalau nggak pakai CCNA? Enggak. Jadi udah dapat sertifikat spesialis ya? Iya, betul. Itu tuh dari tambahan. Dari siapa tadi tuh? Mustafa. Oh, Mustafa. Mustafa nih racing star-nya maintenance Comnet nih. Jago dia. Kalau apa-apa network ngetek dia aja. Lindo lah yang jago. Gue tuh baru tahu tuh kalau yang bisa langsung. Berarti lebih enak sekarang, lebih murah. Lu udah ngambil spesialis, Dok? Belum. Kapan disuruh ujian? Disuruh terus. Top, biar naik gaji, Top.
Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain nggak? Udah nggak ada, Pak. Dari saya. Oke, silakan dilanjut Mas Irfan. Closing mungkin ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Syah, Ya aja. Mas Syah aja ya, Mas Syah. Itu Masnya masih sekarang WFA ya, Pak? Atau ngantor? Sekarang sih kalau di entity, Pak, kalau di entity itu enaknya WFH terus. Jadi kalau misalnya ngerjain dokumen, ngerjain apa, kalau di tim itu WFH terus. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, misalnya kerjaannya harus fisik, itu harus ke kantor. Itu dari dulu kita. Iya, betul. Enaknya masuk kantor entity gitu. Oke. Lanjut, Mas. Sorry dipotong, Mas Irfan. Ya, nggak apa-apa, santai aja Pak. Terima kasih ya kepada Mas Syah Utama dari Telepon Telegraph yang sudah mau mengisi materi di kegiatan undangan dosen tamu pada malam ini. Terus terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya buat kegiatan malam ini juga. Terus sama maaf ya agak berisik di sini. Kelamaan lu Mas Irfan, gua cut aja. Pak Syah, terima kasih banyak Pak sekali lagi ya sudah sempatkan waktu sampai saat ini. Untuk teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, boleh ya Pak ya komunikasi langsung aja nanti ke depannya ke Pak Syah langsung. Ini grup, jadi ntar kalau ada pertanyaan, jadi gue nggak usah ngulang-ulang lagi. Gitu. Oke, silakan tuh teman-teman, udah ada izin dari Pak Syah. Segitu aja mungkin Pak Syah. Mohon izin kami mau lanjut di 5 menit ke depan. Mungkin Pak Syah juga bisa ini dulu. Oh ya, makasih. Saya izin foto dulu ya Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak.